Halo, apa kabar untuk Aries? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, apa kabar? Kali ini aku mau reading nih buat teman-teman di luar sana tentang energi asmara, pikiran dan perasaan dia terhadap kamu ya, buat teman-teman Aries. Sekali lagi, seperti biasa ya, ini namanya juga general. Nah, jadi nggak semua harus cocok, nggak semua harus resonate buat kamu di luar sana. Kalau nggak resonate, kalau nggak cocok, jangan dipaksakan. Kamu bisa cek di videoku yang lain, sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus. Energinya juga bisa terbalik dan vice versa ya buat teman-teman Aries. Oke, aku cek dulu di sini untuk energi asmara, pikiran dan perasaan dia. Sorry. Nine of One untuk Aries. Di sini aku lihat ada Nine of One, Ace of Cup, Ten of One. Waduh, one-nya banyak banget nih. Oke. Ace of Swords, The Wheel of Fortune, The Hangman, Strange. Oke, Aries. Di sini aku lihat ada Strange. Lalu ada Ten of Cup. Ten of Cup. Ten of Cup itu kalau aku lihat ya, intinya itu tentang kebahagiaan, perasaan utuh, kebahagiaan utuh, atau bisa dibilang itu gimana ya, sebetulnya orang ini senang ya kalau deket sama kamu. Nah ini loh, dan kalau aku lihat orang ini atau dia ini senang sebetulnya dekat dengan kamu, feel happiness ya, atau merasakan kebahagiaan, atau bahkan mungkin ini adalah keinginan dia. Nah ini loh, kalau kita masalah keinginan dia ini, sebetulnya dia ingin bahagia sama kamu, merasakan apa ya, gimana sih hubungan yang perfect itu seperti apa sih sama kamu. Nah ini ya teman-teman, kalau aku lihat Ten of Cup ini sendiri itu sebetulnya gini, dia ini Ten of Cup, Ten of Coin, ya kan? Ini cukup menarik juga sih energinya ya. Kalau aku lihat asmaranya dia terhadap kamu, intinya, nah intinya dia terhadap kamu ini, ingin segala sesuatu itu perfect, bisa juga ya. Ingin segala sesuatunya itu berjalan dengan baik, bahagialah, apalah di sini ya. Intinya itu komplit. Itu yang ingin dia rasakan. Itu yang ingin dia atau bahkan ini mungkin sudah dia rasakan sekarang ini. Nih, happiness ya, feel happiness, feel apa ya, kalau aku lihat di sini itu cukup wow juga. Nah, tetapi di sini aku lihat ada Nine of One, ada Ten of Wands, ada Ace of Cup ya. Nah, apalagi kalau kita ngomong masalah Ace of Cup nih, aku nggak tahu ya Aries, buat kamu yang fase-fase pendekatan apalagi di sini. Nah ini loh, karena gini, kalau kita bahas masalah perasaan dan pikiran dia ini juga, dia ini nggak harus pasangan kamu, nggak harus mantan kamu, nggak harus gebetan kamu, pokoknya apapun ya. Tetapi di sini aku melihat ada energi gebetan juga, atau sekalian yang memasuki awal baru. Nah, memasuki awal baru, yang baru jadian, yang baru menikah. Nah ini dia ya, yang baru jadian, baru menikah, baru kenalan, apalagi nih kalau aku lihat. Soalnya gini teman-teman, atau bahkan mungkin kita masalah Ace of Cup ini sendiri adalah situasi atau suasana ya, perasaan. Aku melihat ada perasaan yang cukup
apa ya, ada perasaan yang bikin wow mungkin ya. Soalnya gini teman-teman, kalau kita masalah Ace of Cup ini sendiri, maybe you are a new person for him atau for her ya. Kamu adalah orang baru buat dia. Atau bahkan sebaliknya nih. Atau kita ngomong masalah kondisi yang baru dalam hubungan kalian di sini. Ya. Kalau aku melihat ada Ace of Cup ini, aku melihat ada kondisi baru dalam asmara dia terhadap kamu. Jadi nggak harus hubungan baru ya teman-teman. Tapi aku melihat ada perasaan atau situasi emosional perasaan yang baru. Nah ini loh. Ya. Walaupun di sini aku melihat ada walaupun di sini aku melihat ada 9 of One, ada 10 of One ya. Aku lihat dulu ya, apa ini? Kenapa kok muncul 10 of One? Kalaupun ya, jadi ini kalau aku lihat, kalaupun dia ini adalah gebetan kamu, ini kayak kamu ini sulit ya untuk dia dapatkan. Kalau aku lihatnya seperti itu, ini cukup sulit untuk dia dapatkan. Dia sulit untuk mendapatkan kamu ya. Soalnya aku juga lihat ada the Hangman ya. Ada the Hangman. Ini maksudnya apa? Dia tuh kayak masih belum mengetahui, belum memahami kamu secara penuh. Atau bahkan dia tuh ingin tahu kamu tuh seperti apa sih orangnya, kayak gimana sih orangnya, ya. Karakternya seperti apa. Kadang dia tuh nggak tahu jalan pikiranmu seperti apa. Kondisi kamu di hati kamu seperti apa yang kamu pikirkan tentang dia. Nah ini dia itu kayak sering, aku ingin tahu itu. Nah ini ya, kalau ini adalah gebetan kamu, aku melihat cukup sulit buat dia untuk mendekati kamu, atau cukup sulit untuk dia itu kayak, kamu tuh sebetulnya itu ada perasaan gak sih? Nah itu, kamu tuh sebetulnya itu gimana sih perasaannya sama aku? Nah ini loh ya, kok sulit ditebak. Nah ini loh, jadi menurut dia tuh kamu tuh orangnya itu sulit untuk ditebak ya teman-teman. Nah, kalau perasaan kita, seperti aku bilang, dia ada perasaan sama kamu ya, dia ada perasaan sama kamu. Oke, 10 of One, 10 of One, King of One. Oke. Apalagi kamu adalah memiliki karakter yang cukup kuat. Nah ini loh, karakter kamu ini buat dia ini kamu tuh cukup kuat. Mungkin orang yang sedang kamu pikirkan atau dia ini menganggap kamu ini adalah orang yang sangat, apa ya teman-teman ya, jadi kalau kamu ini kerja, kalau kamu ini studi, kalau kamu belajar, kalau kamu apalah ini kamu adalah tipikal seseorang yang cukup punya potensi kuat di situ. Nah, kalau orang kerja itu kayak sungguh-sungguh. Ya, kalau orang kerja itu banget. Nah, terus sukses, mungkin kamu dinilai dia itu sukses. Kamu mungkin dinilai dia itu cukup mandiri, atau kamu dinilai dinilai dia kamu tuh orangnya cukup cerdas, pintar. Nah, ini ya, kalau aku lihat. Tunggu sebentar. Seven of One tuh. Nih. Soalnya gini ya. Mungkin alasan dia tuh kayak kurang bisa memahami kamu, jalan pikiranmu seperti apa dan gimana. Karena kalau aku melihat dengan hatinya Seven of One itu, apa yang kamu lakukan sama dia ini kayak apa ya? Intinya itu kayak seolah-olah, nah ini ya, kita ngomong masalah seolah-olah dia menganggap kamu itu selalu defense, atau bisa saja kalau setiap kali ada percakapan dia itu kalah, bisa juga seperti itu. Dia kalah. Ya, dia kalah setiap kali ada percakapan atau perdebatan, dia itu kalah. Nah, ini. Ya. Atau bahkan di sini kalaupun ini adalah gebetan kamu itu jadi orang itu kayak defense, atau bahkan mungkin cenderung untuk cuek ya, atau cenderung untuk gimana ya,
bisa dianggap itu kayak gimana kabarnya, baik, dah kayak gitu. Jadi kayak jawabannya cukup singkat padat ya, jelas, tapi dia nggak ngerti responnya kamu ke dia itu kok ngomongnya kayak gini, ini orang ini ada perasaan nggak ya sama aku, jadi kayak gitu loh ya. Cenderung kayak sinis bisa juga. Nah, sinis mungkin menurut kamu enggak, tapi kalau aku lihat ya, cara dia melihat kamu itu kayak agak-agak sinis. Nah, ini nih yang ingin dia taklukkan itu di situ. Makanya di sini aku melihat ada the Wheel of Fortune. Sebetulnya kalau aku lihat itu cukup beruntung sih sebetulnya kalau dia bisa mendapatkan kamu ya. Soalnya kamu ini orangnya rada-rada sinis gitu mungkin ya menurut dia. Apalagi kamu di karir kamu bagus ya. Di karir kamu bagus, terus kamu orangnya cukup power, punya powerful lah di sini ya. Knight of Swords. Nah, ya. Menurut dia ini kamu orangnya ini ya, sebetulnya dia sangat beruntung sih untuk bisa dapetin kamu. Nah ini loh, aku bilang bahwa ada keinginan dia untuk bisa bahagia sama kamu, ada keinginan dia untuk bisa berumah tangga mungkin sama kamu, untuk menciptakan happy family bisa juga ya. Cuman aku nggak tahu. Di sini kalau aku lihat dengan hadirnya Knight of Swords ini sendiri, orang ini cukup be careful banget ya, cukup berhati-hati banget untuk berdampingan dengan kamu kalau dia ini pasangan kamu ya, kalau ini pacar kamu, cukup berhati-hati di sini. Kalau aku, dia itu cukup mendampingi kamu ini atau jalan sama kamu ini kayak cukup berhati-hati. Karena kalau kita masalah the Wheel of Fortune ini sendiri, dia merasa bahwa kamu adalah tipikal seseorang yang mungkin emosionalnya kurang bisa ditebak. Nah ini loh, emosinya kurang bisa ditebak ya. Kadang kalau bawanya enak-enak, kadang kalau bawanya nggak enak. Apalagi kita mau masalah King of Wands ya. Nah ini, sekali lagi buat teman-teman Aries ini bisa energinya terbalik ya. Oke, emosional kurang bisa ditebak ya. Di sini kalau aku lihat menurut dia, makanya di sini aku melihat dia tuh kayak lebih cenderung untuk berhati-hati. Nah ini, cenderung untuk berhati-hati di sini. Makanya di sini aku melihat dengan hadirnya the Hangman atau the Hangwoman lah ya, sama saja. Itu kayak dia berusaha untuk kayak gimana ya? Karena kalau kita masalah the Hangman ini sendiri, maaf ya teman-teman, apakah hubungan kalian selama ini ngegantung juga? Ya karena itu tadi, kalaupun hubungan ini ngegantung, karena dia itu ingin tahu sebetulnya kamu orangnya kayak gimana dan seperti apa. Karena menurut dia kamu juga sulit untuk ditebak situasi dan suasananya. Kadang bawaannya enak, kadang menurut dia tuh kayak bawaannya nggak enak. Nah ini loh ya, tuh the Hangman, ada Knight of Cups. Di sini kalau aku lihat, kalau ini adalah gebetan kamu atau seumpama, di sini aku melihat bahwa kenapa sih hubungan ini harus ngegantung padahal keinginan dia seperti ini ya. Sebetulnya dia nggak mau ngegantung hubungan di sini, tapi lebih ke arah bahwa di saat kalian sama-sama saling memahami dan mengerti, atau bahkan di saat dia itu kayak tahu kamu pakai banget, kamu seperti ini, kamu bagaimana begini atau begini ya. Di saat mungkin di sini aku melihat ada the Wheel of Fortune, di saat dia itu bisa menstabilkan kondisi di sini ya. Makanya di sini aku lihat dia itu sebetulnya udah siap aja gitu loh ya, untuk memberikan perasaan dia, atau bahkan apa ya, intinya itu gitulah, untuk nembak kamu atau ngajakin menikah. Karena di sini kalau kita ngomong masalah Knight of Cups ini juga ada istilahnya itu engagement ya. Nah itu loh, pertunangan, ngajakin itu. Makanya di sini aku melihat dengan hadirnya Strange ya di sini, walaupun sulit tapi dia mau bertahan. Walaupun sulit tapi dia mau bertahan di sini. The World. Nah, ini untuk yang pertama. Ya, aku ada dua ini soalnya. Kalaupun dalam hubungan kalian ini banyak sekali masalah yang terjadi, apalagi dia ya,
teman-teman. Katakanlah dia memang menginginkan kebahagiaan itu sama kamu, sama-sama kalau aku lihat dia sebetulnya ingin merasakan happiness lah sama kamu. Cuman kalau aku lihat di sini, di saat dia bersama kamu, ada kebetulan banget masalahnya ini banyak yang muncul di dia. Nah ini. Tapi di sisi lain, di sini aku melihat dia itu kayak gimana sih? Dia itu kayak mencoba untuk menyelesaikan masalah-masalah dia ya di sini teman-teman. Nah ini loh. Ya. Dia berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah dia di sini. Karena gini, kalau kita ngomong masalah The Wheel of Fortune ini sendiri, ya, dia nggak mau gegabah, ya, dia nggak mau gegabah, dia nggak mau tergesa-gesa. Tipikalnya orang nggak mau tergesa-gesa, ya. Segala sesuatu dipikirkan sama dia. Karena takut kita masalah The Wheel of Fortune ini sendiri, kalaupun ada masalah di luar hubungan kalian atau ada masalah di antara kalian, dia ini kalau setiap kali ada masalah memang cenderung untuk jangan tergesa-gesa. Nah ini ya, Nine of Cups. Kita mau masalah tentang perasaan, sama perasaannya masih sayang ya, apapun ini. Tapi dia berharap kalau masalah ini selesai, segala sesuatunya selesai di sini, dia berharap hubungan ini bisa lebih kuat ya, dia bisa lebih menjadikan hubungan ini lebih serius buat kedepannya. Jadi itu. Oke, so sekali lagi ya buat kalian untuk Aries, aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.